Rizal Zainur di film Suka Duka Tawa berperan sebagai Anggun. Anggun itu gengnya Rifnu Wikana yang menjadi keset atau bapak yang ceritanya punya satu geng komedi zaman yang selalu muncul di TV. Jadi yang lebih komedinya itu slapstick, pakai styrofoam, jokes-jokes lawas yang lama gitu. Nah, si keset atau si Rifnu Wikana punya anak yang diperankan oleh Rachel Amanda. Dia gengnya stand up komedi, jadi kayak generation gap yang sama-sama komedi tapi beda tipe. Kalau teman-temannya si Rachel Amanda itu ada Bintang Emon, ada Arif Brata, ada Gilbas, dan juga ada Enzi Storia. Jadi memang stand up komedian komika beneran. Terus terang tahun ini yang ngajakin aku main ada beberapa, tapi sekali lagi bukan karena sombong, tapi karena tahu sendiri aku juga punya publicist film marketing, jadi kan waktunya terbatas banget. Jadi otomatis aku tuh picky banget dengan bagaimana aku memberikan komitmen hari-hariku buat syuting. Karena tiap hari pasti ada press con, ada kerjaan aku yang nomor satunya gitu loh. Jadi aku picky banget. Jadi ada beberapa tawaran yang aku rasa nggak gue ambil dulu deh. Nah, kenapa tahun ini aku ambil dua, yaitu Pangku, filmnya Reza Radian, dan sekarang Suka Duka Tawa, filmnya Aco Tebri. Ini nggak sengaja bahwasanya keduanya adalah film debut layar lebar sahabat-sahabat aku ini gitu. Nggak sengaja banget ternyata sama-sama debutnya mereka. Kenapa Suka Duka Tawa? Karena memang Aco itu aku udah lihat dari dulu. Karena kita pernah pegang video klipnya Sal Priadi, Dalam Bunga Matahari. Itu kan video klipnya kan viral ya, benar-benar kayak nonton aja tuh nangis dan timeless lah. Nah, Aco tuh piawai banget dalam bikin atau menjadi storyteller. Nah, kalau bikin video musik aja bisa begitu, kebayang kayaknya kalau film panjang bakal ada lucunya, ada hangatnya, tapi juga heartfelt. Jujur, karena aku nggak pede jadi aktris. Makanya aku kuliah IKJ itu jadi ngambil S1 jurusan perfilman, jadi penyutradaraan film. Jadi aku sebenarnya sutradara, malah jadi publisis film, jadi udah kalang kabut tuh dengan apa yang aku pelajari. Tapi aku lulusannya S1 penyutradaraan film. Yang menyidang aku saat itu masih Riza, jadi dia ada salah satu bukan mentor saja cuma tapi juga dosen penguji. Nah, kenapa baru sekarang? Karena aku sebenarnya nggak pede kalau main beneran dan butuh waktu kan. Kalau ngeliat teman-teman sahabat-sahabat aku yang bintang-bintang film beneran kan kayak ya hidupnya buat itu. Sedangkan aku di film marketing, di publisis tuh aku senang banget menyuarakan sesuatu yang bagus buat aku tuh aku suka. Ada barang bagus aku pasti ngomongin ke semua. Ada film menarik aku pasti cerita sama semua. Jadi mungkin naluriah seperti itu yang membuat aku sangat passionate dalam menjadi film publicist gitu kan. Ternyata sangat bukan dipergunakan, ternyata sangat dibutuhkan juga di industri karena film publicist belum begitu banyak, masih bisa dihitung lah. Itu sih lebih kepada waktu aku paham betul karena aku dibesarkan oleh ibu dan papa yang sangat kalau komit dengan sesuatu itu komit banget. Aku tahu banget ketika aku terjun ke dalam sebuah industri itu aku pasti all out. Jadi aku belum berani di situ. Nah, kenapa sekarang? Karena sebenarnya karena masih ada passion dan hobinya. Jadi aku milih-milih. Nightmares and Daydreams-nya Bang Joko aku ikut main. Lalu Nokta film perkawinan juga ikut main. Jadi sebenarnya udah lama, cuman karena keterbatasan waktu pasti aku ngambil yang cameo atau nggak yang peran-peran supporting cast aja. Nah, tahun ini dua-duanya supporting cast sama kayak Nokta gitu kan. Nah, untuk punya nama besar lalu terjun menjadi pemain film, apa ibuku tuh benci banget sama KKN. Nepotisme itu kan kayak anti banget gitu kayak. Aku sangat tidak trigger atau sensitif dengan kata-kata kalau ada yang kayak nepo baby, karena aku sama sekali jauh dari nepo baby. Kalau yang ada justru dengan aku punya nama belakang yang besar di industri perfilman, Arifin Senior, justru bukan memudahkan aku, malah menyusahkan dalam salah satunya adalah membebani pikiranku sendiri. Mungkin itu juga kenapa banyak banget Bang Joko Anwar, sahabat-sahabat aku, Reza Radian, semua nanya, kapan lo bikin film pertama lo? Maksudnya, aku pernah bikin film dokumenter judulnya Working Girls,
produsernya adalah Kalina Shiran, Dinata, dan itu adalah omnibus, diputar di LA Film Festival Los Angeles, dan itu aku bertiga sutradaranya. Filmku yang terakhir, yang pertama sama Ria Simanjuntak yang udah jadi sutradara beneran, yang kedua Yosef Angginun, yang ketiga aku. Jadi sebenarnya aku kalau mau jadi sutradara tuh bisa, maksudnya ya yang lain udah jadi gitu kan, tinggal jalan aja, dicoba, kalau gagal belajar lagi atau bikin lagi. Cuman itu karena aku justru punya nama besar, aku jadinya insecure dan takut sendiri, perfeksionis, dan malah takut kayak sebenarnya bukan dari lingkungan ya, lebih kepada diriku aja sih. Kalau aku nggak sebagus apa ibuku gimana ya, kalau aku nggak deliver ke diriku sendiri gimana ya itu. Jadi jauh banget dari nepo baby karena orang tua aku benci banget KKN dan nepotisme. Nggak pernah aku masuk gara-gara nama belakangku, justru nama belakangku memberikan aku challenge lebih banyak, itu aja. Tapi saya penasaran tadi memasuki jurusan IKJ apa juga karena juga pengaruh kayak terinspirasi dengan ayah atau memang juga ada passion juga di sebagai directing? Nah justru ini semua lucu, emang udah suratan. Aku itu masuk IKJ terlambat, jadi 99, padahal aku lulus SMA itu 97. Abis lulus SMA 97 aku masuk UI, ambil broadcasting. Bosen, keluar. Terus karena kakekku adalah dubes pertama Prancis, dubes pertama Indonesia buat Prancis, makanya ibu lahirnya di Paris. Kan diplomat dong, jadi dia dubes, abis itu dia pindah jadi dubes di Filipina. Jadi aku suka nih dengan industri dengan dunia hukum. Setelah aku keluar dari UI broadcasting, nggak selesai kuliahnya, aku masuk ke Trisakti Hukum. Kuliah, bosen juga, keluar juga. Jadi kuliah kedua kali nggak pernah selesai. Nah, dulu waktu masih kecil, karena aku selalu tiap hari, aku sih nggak pernah kekurangan cinta atau waktu dengan orang tua aku ya. Papa ibu tuh pintar banget untuk memperlihatkan quality over quantity. Jadi setiap kali mau syuting pun, aku diajak. Kalau aku ditinggal sebulan syuting pun, aku nggak pernah merasa kekurangan karena pada saat mereka balik mereka sama aku terus, kayak gitulah. Aku sama adikku aman. Dari soal cinta kepada orang tua, dari orang tua tuh nggak kekurangan. Namun mungkin karena tiap hari, aku ingat banget aku turun dari kamar, papaku lagi latihan teater. Itu kayak bisa sebulan kan tiap malam. Lalu papaku juga syuting, ibuku syuting. Mungkin karena film itu, film dan acting, teater dan film terlalu dekat dengan masa kecilku, sehingga ketika aku besar aku yang kayak malah anti, nggak mau jadi nggak mau bekerja di industri perfilman atau di teater. Mungkin itu juga yang membuat diriku susah bikin film buat diriku sendiri, karena unconsciously aku kayak insecure dengan nama belakangku, sehingga aku juga nggak mau, akhirnya aku membanding-bandingkan diriku sendiri gitu. Jadi aku menghindar. Nah, karena di UI broadcasting aku keluar, di Sakti Hukum juga keluar, pilihannya apa? Akhirnya aku masuk IKJ. Jadi malah papa nih di atas nih di surga mungkin ketawa gitu, ya kualat. Dan sesuatu yang aku udah hindari, nggak mau film, malah di IKJ gitu sih. Dan lulus S1 di IKJ, walaupun lama. Nah sekarang kayak kan Mbak Nazira juga sekarang akhirnya mulai acting. Apa sih pendapat ibu yang maksudnya sekarang kan sama-sama dong ya, berharap juga kayak pernah ya acting bareng satu? Lupa aku, kayak pernah deh. Ya. Lupa ya, pernah nggak ya? Oh, di project bareng pernah, tapi nggak satu scene. Di filmnya, di seriesnya Sekayu Asmara, itu series, aku jadi istrinya Fedi Sulaiman. Jadi kita beda-beda scene. Nah, ibu itu adalah pengkritik nomor 1, sangat besar kritikannya. Maksudnya pengkritik nomor 1 tuh ibu kalau aku main acting. Ibu tuh nggak suka kalau acting berlebihan, banyak bergerak yang nggak perlu, tidak reaktif. Jadi bergerak kebanyakan nggak bagus, tapi mesti reaktif. Kayak misalnya lagi mendengarkan ya, kita nggak bisa pandangan kosong, nggak boleh hampa. Jadi kayak ada sesuatu yang kita lakukan karena kita normal kan, pasti ada gitu, apapun itulah gitu. Jadi ibu alamiah banget kalau acting. Nah, ibu pengkritik nomor 1 buat aku dari acting. Alhamdulillahnya sejak Nokta Merah sama Pangku, ibu Pangku sempat baru nonton karena kan baru memulai. Dari Nokta Merah ibu tuh suka banget. Jadi
ketika ibu muji banget. Jadi ketika ibu beneran muji, aku jadi ngerasa wah kayaknya aku beneran bagus, karena ibu pengkritik nomor 1 aku. Dan sejak aku main di Dokta, lalu film-film selanjutnya di Nightmares and Daydreams segala macam, ibu selalu bilang, wah ibu suka kamu bagus sekali mainnya, kamu alamiah sekali, nggak berlebihan, dia bilang gitu. Tapi sebelumnya pernah ya berlebihan. Jadi dia pengkritik nomor 1. Oke, sekarang buat kedepannya Mbak Bubu, ini kan industri film juga lagi berkembang. Tugasnya Mbak Bu juga sebagai PR kan kayaknya saya juga ini gitu ya. Nah itu gimana tuh Mbak? Apa sih sebenarnya yang lebih menyenangkan hati, atau mungkin antara acting kan sudah mulai banyak tuh, dan juga mungkin sebagai tadi menyiarkan sesuatu yang bagus. Buat aku, walaupun aku hobi dan menurut aku ini senang, aku kayak guilty pleasure aku lah acting ini. Dan mungkin di sisi diriku yang terdalam, aku kangen dan pingin jadi aktris atau aktor beneran. Tapi memang aku tidak akan melupakan atau meninggalkan film marketing, karena menjadi publisis film buat aku lebih sangat bergairah. Karena bayangin aja, film-film bagus aku bantu menyuarakan, itu menurut aku udah ya, tanpa aku dibayar atau aku bekerja untuk itu udah di dalam diriku gitu. Aku suka sekali menyuarakan sesuatu yang bagus, intinya seperti itu. Nah, jadi kalau dibilang pilih salah satu, aku masih milih film marketing. Namun aku udah mulai mempunyai mimpi baru dan goal baru, dan ya mungkin dengan aku punya mimpi baru ini, aku akan lebih mulai berpikiran fokus dan serius di acting. Di tahun depan aku udah mulai jadi produser film. Nah, jadi caranya adalah aku pastikan shooting days itu di waktu-waktu yang blackout, yang aku mungkin nggak ada press con klien atau film yang aku mesti ada gitu. Jadi itu sih akan challenging, karena ya kita nggak pernah tahu tiba-tiba di saat syuting mestinya ada apa in terms of press con dan kerjaan film publisis. Tapi ya kalau aku nggak, ya sama kayak kita kerja keras terus kita mau liburan, kan nggak bisa nunggu sampai oh benar deh kita mau keliling dunia atau keliling kemana yang jauh, oh kosong baru kita beli tiket, nggak bisa gitu. Kita mesti bikin komitmen, kita lakukan effort untuk menuju ke sana. Ya mudah-mudahan dengan bantuan semesta jadwalnya nggak masalah, itu aja sih. Tapi tahun depan aku akan mulai belajar menjadi produser film. Jadi lulusnya sutradara film, praktisinya film marketing atau publisis film, hobinya main film, goal terbarunya produser film. Banyak mau. Jadi sebenarnya at the end of the day, the apple doesn't, maksudnya tetap jatuhnya. Mudah-mudahan. Amin. Terima kasih.